Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya percaya ini akan memberkati teman-teman cewek. Yaitu ada 10 cara mendekati pria cuek agar jatuh hati kepadamu. Tentunya yang saya sampaikan ini adalah cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, dan kelihatan elegan. So, berikut ini cara mendekati pria cuek agar jatuh hati kepadamu. Yang pertama, terlebih dahulu teman-teman cewek mengenal pria tersebut, artinya orangnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kesukaannya seperti apa. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mencocokkan. Kalau dia suka ini, kita lakukan ini. Kalau dia nggak suka itu, kita jangan lakukan itu. Nah, kita mesti kenal orangnya seperti apa. Karena ketika kita mengenal dengan baik, itulah kesempatan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Nah, pertanyaan, bagaimana kita tahu cara mengenalnya? Ada banyak cara. Bisa dari sosial medianya, apa yang dia post, apa yang dia ucapkan. Bisa juga dari teman-temannya, bisa juga dari keluarganya kalau kita bisa dekat. Maka itu sangat efektif untuk kita bisa lebih dekat sama dia. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mengerti kapan akan bertindak. Ini sangatlah penting. Contoh, kalau dia lagi kerja, ya jangan diganggu. Untuk itu tadi yang saya bilang yang pertama, kita mesti tahu apa kegiatannya, apa aktivitasnya, jam kesibukannya jam berapa, jam santainya jam berapa. Nah, waktu kita tahu dia kapan santai, kapan kosong, nah disitulah kita mulai bertindak. Bertindak dalam arti kita bisa ngirimkan chat, bisa berikan perhatian, kita juga bisa komen di sosial medianya, berikan perhatian. Atau kalau ada akses untuk kalian lebih dekat, entah lewat temannya atau apa, itu semua bisa dipergunakan untuk kemudian lebih dekat sama dia. So, itu yang kedua, mengerti kapan akan bertindak. Jangan asal-asalan, supaya pas dan kelihatan elegan. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencoba mendalami. Apa sih hobi orang ini? Apa sih kesukaannya? Sehingga waktu kita ada kesempatan untuk ngobrol, kita bisa membahas seputar hobinya. Maka itu sangat efektif untuk kemudian bahan obrolan itu jadi lebih menarik. Ada orang, begitu kita singgung tentang hobinya, oh dia senang banget bicara, sampai 1 jam 2 jam hanya untuk menjelaskan hobinya itu. So, cobalah mendalami hobinya apa sih. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika ada kesempatan untuk komunikasi dengan dia, maka buatlah komunikasi itu asik. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku. Buatlah supaya cair suasananya, supaya asik, sehingga obrolan itu menjadi menarik untuk dilanjutkan. So, itu yang keempat, buatlah komunikasi itu seasik mungkin. Oke? Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah memberikan perhatian. Nah, memberikan perhatian ini gak cukup hanya sebentar. Ini butuh yang namanya proses by proses, ya. Artinya kalau minggu ini perhatian kita kurang direspon, is okay. Minggu depan lagi kurang direspon, is okay. Pokoknya kita perhatian. Maka saya selalu bilang begini, ibarat sebuah air yang diteteskan ke batu yang keras. Batu sekeras apapun ketika diteteskan dengan air setetes demi setetes, perlahan-perlahan batu itu bisa pecah.
Artinya ketika kita konsisten untuk memperhatikan, hari ini kita perhatikan, besok lagi, mungkin kurang direspon, terus kita perhatikan, maka itu sangat efektif untuk kemudian kita bisa lebih dekat sama dia, untuk kemudian dia jadi tertarik, ya. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah cobalah memberikan dia pujian. Nah, memberikan pujian di sini bukanlah pujian-pujian kosong, tapi pujian dalam bentuk apresiasi. Jadi kita mengapresiasi apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan. Selama itu baik, selama itu benar, kita mengapresiasi. Kita bisa bilang, kamu luar biasa ya, kamu keren, kamu luar biasa, dan saya terberkati, saya terinspirasi. Nah, kita berikan pujian-pujian sama dia. Maka ketika dia senang, ketika dia tambah semangat karena pujianmu, disitulah kesempatan untuk kemudian chemistry kalian bisa tambah kuat. So, itu yang keenam, memujinya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah mendukungnya. Jadi kalau yang keenam memujinya, yang ketujuh ini kita mendukung apa yang dia rencanakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan. Pokoknya semua yang dia lakukan, yang direncanakan, kita mendukungnya. Asalkan dengan catatan yang dia kerjakan itu baik, yang dia kerjakan itu benar, kita mendukungnya. Maka percayalah, ketika dia merasakan ada satu dukungan dari kamu, itu yang kemudian membuat dia jadi senang, jadi tertarik sama kamunya, dan itulah membuat kedekatan kalian jadi tambah kuat. Oke, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mendengarkannya. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini sangat powerful banget. Jadi ketika kalian ada kesempatan untuk ngobrol dan dia bercerita, berkeluh kesah, curhat mungkin, maka itulah kesempatan untuk kemudian teman-teman cewek mendengarkan dia. Dan ingat, mendengarkan itu bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan. Mendengarkan itu artinya kita mengerti apa yang dia sampaikan. Dan bukan cuma mengerti, kita juga membantu untuk memberikan solusi. Sehingga begini, one day kalau dia ada masalah, yang dia cari bukan orang lain, yang dia cari kamu. Sebab dia akan berpikir kamu adalah wanita yang mau mendengarkan dia. Entah berapa jam kamu mau mendengarkan. Itu sangat efektif. So, itu yang kedelapan, mendengarkannya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah sabar terhadap dia. Segala sesuatu itu perlu diuji. Cintamu juga ke dia perlu diuji. Rasa yang kamu perasaan yang kamu rasakan ke dia juga perlu diuji. Nah, bagaimana cara mengujinya? Adalah lewat waktu. Apakah kamu benar-benar menyukai dia? Itu juga teruji oleh waktu. Kalau kamu tetap konsisten memperhatikan dia, kamu tetap konsisten peduli sama dia, mungkin kamu tidak direspon, mungkin kamu dicuekin, it's okay, kamu konsisten. Maka one day dia akan berpikir, ternyata ada wanita yang sabar terhadap saya, ternyata ada wanita yang sabar terhadap segala kekurangan dan kelemahan saya. Dan itu sangat efektif untuk kemudian dia beralih fokusnya ke kamu. So, sabar, sabar, sabar. Oke, itu yang kesembilan. Dan yang terakhir adalah cara mendekati pria cuek agar jatuh hati kepadamu adalah apabila kamu sudah mengenalnya, apabila kamu sudah tahu kapan bertindak, tahu hobinya dan lain-lain, maka yang terakhir yang perlu kamu lakukan adalah pray, berdoa. Saya percaya bahwa doa itu punya kuasa. Artinya kita berdoa, Tuhan, kalau memang dia yang Tuhan tunjuk kepadaku, maka berikanlah hambamu ini petunjuk. Dan saya percaya Tuhan, kalau memang dia jodohmu, Tuhan akan membuka jalan dan mempermudah untuk kemudian kalian bisa tambah akrab. So, jangan lupa berdoa, sebab doa itu mengandung kuasa dan mujizat. Oke? So, anak-anak muda, cobalah pakai 10 cara ini, maka percayalah
chemistry kalian akan semakin kuat. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Anak-anak muda, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.